Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 57. Makanan andalan. Mereka meminta maaf satu sama lain setelah pertengkaran yang terjadi di antara ketiganya. Kini Hanafi dan Salma berjanji akan menjaga jarak antara keduanya dan bersikap sewajarnya, kecuali saat di depan ayah. Mereka akan bersikap selayaknya suami istri sungguhan. Dan satu lagi, Pinta Insa yang sedari tadi meracau memberikan berbagai peraturan yang tak boleh dilanggar oleh Salma maupun Hanafi. Jangan ada main kecup-kecup, baik di depan ayah maupun tidak, terutama kau Masan, jaga bibirmu itu. Sekarang wajahnya sudah cemberut, memandang bibir Hanafi yang nampak menyembunyikan senyum padanya. Memang kenapa? Bukankah Kak Salma sekarang istriku juga? Sudah halal dong kalau kecup-kecup. Hanafi kini menyeringai menatap Insa. Hanafi, Salma membelalakkan mata cukup kaget mendengar perkataan Hanafi. Insa tak menjawab, ia semakin memajukan bibirnya. Wajahnya tampak kesal mendengar perkataan Hanafi. Ia mendengus sambil berlalu pergi, meninggalkan sepasang pengantin baru itu di dalam kedai yang sudah tampak berantakan akibat ulahnya tadi. Insa, tunggu. Hanafi hanya bercanda, Insa, jangan marah. Salma yang merasa khawatir karena Insa tiba-tiba berlalu begitu saja. Haha, sayang, tunggu, jangan marah dong, aku kan cuma bercanda, kecup-kecup cuma buatmu kok. Hanafi malah tertawa karena berhasil menggoda Insa. Sekarang ia berlari kecil mengejarnya. Bereskan semua kekacauan ini, titah Hanafi pada para pengawal yang berjaga di luar kedai es krim itu, dan suruh mereka yang ada di dalam untuk melupakan apa yang baru mereka saksikan tadi. Titahnya lagi sambil berlalu. Baru beberapa langkah keluar dari kedai itu, Insa merasakan mual yang teramat sangat. Ia pun segera berlari menengok ke segala arah, mencari sesuatu yang dapat menampung muntahannya yang terasa sudah ada di tenggorokan. Terlihat sebuah wastafel di ujung kantin, tepat sebelum masuk ke lorong rumah sakit menuju ruangan ayah dirawat. Biur. Insa pun memuntahkan seluruh isi perutnya di sana. Es krim yang dilahap dari tadi di kedai es krim keluar seluruhnya. Beberapa kali ia muntah, sampai di bagian ulu hatinya terasa sakit karena muntahan yang terus-menerus. Hanafi yang sedari tadi tertawa ringan sambil berlari pun, wajahnya langsung berubah pias saat melihat Insa memuntahkan isi perutnya. Insa, kau kenapa? Aku akan memanggilkan dokter. Memegangi bahu Insa yang tampak condong membungkuk ke arah wastafel. Aku tak apa mas, jangan berlebihan. Hanafi pun tak menghiraukan kata-kata Insa. Ia memandang salah seorang pengawal yang langsung mengerti arti pandangan tuannya itu. Pengawal itu pun berlari memanggil seorang dokter. Aku tak apa sayang, aku hanya terlalu kenyang memakan es krim tadi. Jangan lakukan hal ini lagi Insa. Aku tak mau kau menyakiti dirimu sendiri. Maaf. Insa mulai lemas karena nyeri yang dirasakan di perutnya. Insa, kau tak apa? Salma berlari dengan wajah paniknya mengambil Insa. Aku tak apa kak, kau pasti terlalu banyak memakan es krim tadi. Mungkin. Salma hendak meneruskan kata-katanya menasihati Insa, tapi terhenti saat melihat sebuah bed rumah sakit yang sedang didorong ke arahnya oleh dua orang perawat. Di sampingnya sudah ada seorang dokter dan pengawal yang diutus Hanafi tadi. Apa ini sayang? Aku tak mau menaiki itu. Aku masih bisa berjalan. Tidak, ayo cepat naik Insa. Dokter akan memeriksamu. Sudah menarik tangan Insa untuk menaiki bed pasien tersebut. Aku tidak mau, tanya Insa pada Hanafi. Dengan secepat kilat, Hanafi mengangkat tubuh mungil Insa hendak menaruhnya di bed pasien tersebut. Sudah berada di dalam gendongan Hanafi, Insa segera melingkarkan tangannya ke leher suaminya. Saat Hanafi membungkuk hendak menidurkannya, Insa tetap berpegang erat di sana. Sayang, ayo lepaskan tanganmu. Aku kan sudah bilang, aku tak mau. Insa tersenyum menggoda pada Hanafi. Sekarang kakiku rasanya lemas untuk berjalan. Gendong aku ingin melihat ayah. Hahaha, kau sudah mulai pintar ya sekarang. Hanafi tertawa sampai mendongakkan kepalanya. Insa hanya menatap Hanafi dengan tatapan manjanya, dengan sedikit menggoyang-goyangkan kakinya dan semakin menempelkan wajahnya di dada Hanafi. Hanafi pun menggendong Insa, berjalan melewati para perawat
dan dokter yang tampak kebingungan. Pasalnya, tadi seorang pengawal berseragam hitam berlari memberitahukan nona muda sang pemilik rumah sakit sedang dalam keadaan yang gawat darurat. Dokter dan perawat yang sedang standby berjaga malam pun dibuat panik karena pemberitahuannya. Terlebih lagi, pengawal itu bilang nona sedang berada di area kantin rumah sakit yang cukup jauh dari tempatnya berjaga. Sang pengawal memberikan instruksi untuk membawa sesuatu untuk menopang tubuh nona mudanya jika mungkin keadaannya sangat lemah, karena pengawal itu sendiri menyaksikan Insa yang sedang memuntahkan isi perutnya begitu banyak. Di tengah kepanikan itu, dokter dan perawat itu pun tergesa-gesa pergi ke tempat yang sudah disebutkan dengan berlari seakan tengah menangani pasien yang gawat darurat. Dalam waktu belum sampai 2 menit, mereka sudah sampai di sana. Dan betapa bingungnya mereka melihat Insa terlihat baik-baik saja. Sekarang malah tuan muda dan nona mudanya tampak tertawa sambil berjalan melewatinya menggendong sang istri. Apa aku tadi salah dengar ya? Lelaki itu bilang keadaannya sedang gawat. Bahkan kami disuruh membawa bed untuk membawa nona muda. Suara hati sang dokter. Apa ini? Bahkan nona terlihat baik-baik saja. Mereka malah terlihat seperti pengantin baru sekarang, berjalan tanpa memedulikan sekitar. Benar-benar dunia milik berdua. Suara hati perawat A. Kami berlari tergesa-gesa hanya untuk melihat adegan mesra ini. Astaga, kenapa jomblo selalu tersiksa? Suara hati perawat B. Mereka menatapi Hanafi dan Insa yang berlalu begitu saja dengan tatapan dan pikiran mereka masing-masing. Sementara sang pengawal hanya terdiam malu sendiri akibat ulahnya yang membuat petugas kesehatan panik di tengah malam. Rupanya aku salah mengartikan tatapan tuan muda. Salma pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepala, berjalan mengekor di belakang 2 sejoli yang tampak tak merasa bersalah sama sekali itu. Sementara yang menjadi pusat perhatian, sayang, aku lapar, sambil mengusap-ngusapkan wajahnya pada dada Hanafi manja. Kau lapar? Setelah memakan es krim sebanyak itu, kau masih lapar? Ah, sayang, aku belum makan apapun sejak tadi siang. Benarkah? Kenapa kau diam saja? Sekarang Hanafi yang mulai panik. Kau ingin makan apa sayang? Katakan. Ayam goreng kering dengan sambal teri dan nasi hangat. Tersenyum dengan cerahnya, menatap Hanafi. Kau dengar Chris? Kata Hanafi yang mulai mendekati pintu VVIP yang dijaga oleh Chris. Baik tuan. Chris pun berlalu pergi begitu saja. Sudah mengerti yang diminta tuannya. Turunkan aku sayang. Hanafi pun menurunkan Insa tepat di depan pintu ruang VVIP itu. Mereka berdua pun masuk diikuti oleh Salma di belakangnya. Terlihat ayah yang sedang tertidur dengan pulas, masih dengan beberapa alat kesehatan menempel di tubuhnya, juga monitor yang terus berbunyi seiring detak jantungnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Insa pada salah seorang perawat di sana. Tuan Abdullah dalam keadaan baik dan stabil nona, beliau baru saja tertidur. Tanpa melontarkan pertanyaan lagi, mereka pun beristirahat. Insa memasuki kamar yang sudah tersedia di sana. Ia merebahkan tubuhnya. Salma memilih memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Hanafi duduk di sofa sambil mengetikkan sesuatu di ponselnya. 20 menit kemudian, Chris sudah kembali membawa bungkusan ayam goreng yang dipesan Insa tadi. Ia menyerahkannya pada Hanafi. Hanafi memberikan satu pada Salma yang berada di samping ayahnya, menyuruhnya untuk makan karena dari tadi ia juga belum melihat Salma makan. Lalu Hanafi memasuki kamar. Ia melihat Insa yang sudah tertidur pulas dengan posisi terlentang. Dia yang memesan makanan, tapi malah terlelap sekarang. Perlahan Hanafi mendekat, membelai lembut pipi Insa di sana. Maafkan aku sayang, telah membuatmu sangat kacau hari ini. Aku mencintaimu, wanitaku. Kumampelan Hanafi dan mengecup kening Insa lembut. Bersambung.